saya Muhammad Rizal Habibullah, NIM S2019-2029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian haluan ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik dan hukum dan ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta arah bagi seluruh warga dan penduduk Indonesia. RUU Haluan Ideologi Pancasila diperlukan sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Jadi RUU Haluan Ideologi Pancasila diperlukan sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Dan demi mencapai tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur. Jadi untuk demi mencapai tujuan negara Indonesia yang merdeka, yakni bersatu dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur. Yang kedua yakni RUU HIP menurut pandangan ulama. Dalam sejarah Islam memang disebutkan adanya sistem kepemimpinan khilafah, kesultanan, dan kerajaan. Namun mengutip Wapres Ma'ruf Amin, Abbas mengatakan bahwa konsep-konsep kepemimpinan tersebut secara otomatis tertolak masuk ke Indonesia karena sudah ada kesepakatan Pancasila dari para pendiri bangsa. Kata beliau, Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa kita tidak anti terhadap konsep kekhilafahan. Kita tidak anti terhadap konsep kesultanan, karena itu memang ada di dalam sejarah Islam. Akan tetapi, bangsa ini sudah sepakat dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila. Kita harus konsekuensi dengan itu. Ia menegaskan, konten draft RUU HIP tersebut justru tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika tetap dibahas hingga disahkan, itu akan menyebabkan kehancuran bagi bangsa Indonesia. Kalau ada prediksi dari para pakar, Indonesia akan hancur lebur pada tahun 2030. Salah satunya penyebabnya adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila ini. Kata ulama Muhammadiyah itu menandaskan. Jadi mengutip kata Kiai Haji Ma'ruf Amin ini bahwa kita tidak anti terhadap konsep kekhilafahan. Kita tidak anti terhadap konsep kesultanan karena itu memang ada di dalam sejarah Islam. Akan tetapi karena bangsa ini sepakat dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila. Jadi kita harus konsekuensi dengan itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Rani dengan NIM S2019-2027. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Iva tadi mengenai problematika mengenai
rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan pasal-pasalnya. Setelah kita ketahui dari penjelasan Mbak Iva tadi bahwasannya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini banyak sekali pasal-pasal kontroversial sehingga ditolak oleh masyarakat. Nah, ribuan massa melakukan demonstrasi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Karena hubungannya itu sebenarnya bagaimana? Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, mengapa rancangan undang-undang RUU haluan ideologi Pancasila ini banyak sekali maksudnya ditolak oleh bukan hanya kalangan masyarakat tapi juga ulama. Bahkan pengurus Nahdlatul Ulama menyampaikan penolakan keras terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Penolakan ini disampaikan langsung oleh pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam pernyataan sikap. Nah, saya akan membacakan kutipannya. Sikap PBNU terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Perkuat Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. Sejak melakukan pengkajian mendalam terhadap naskah akademik, rumusan draft rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan catatan rapat Badan Legislatif DPR, dan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sendiri bahwa segala ikhtiar untuk mengawal, melestarikan, dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan konsensus nasional patut didukung dan diapresiasi. Di tengah ancaman ideologi transnasionalisme yang merapuhkan sendi-sendi keutuhan bangsa dan persatuan nasional. Nah, di sini bahwa Pancasila sebagai titik temu atau kalimatun sawa yang disepakati sebagai dasar negara adalah hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai sejak pidato Soekarno. Yang selanjutnya bahwa rumusan final Pancasila merupakan legasi besar yang diwariskan para pendiri bangsa yang terdiri dari banyak golongan. Dan selanjutnya bahwa Pancasila sebagai perjanjian agung yang tersusun dari 5 sila yang memuat nilai-nilai luhur yang saling menjiwai, di mana sila ketuhanan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan yang selanjutnya bahwa Pancasila sebagai stance fundamental norm adalah hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menilai bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila membuka ruang terjadinya konflik ideologi. Nah, alasan penolakan ini juga karena rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dianggap tidak sensitif pada sejarah pertarungan ideologi yang pernah dialami oleh Indonesia. Saat Indonesia didirikan, sudah terjadi pertarungan antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa pencoretan 7 kata Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Hingga terjadi benturan ideologi pada saat itu. Nah, PBNU berpandangan keberadaan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila justru akan kembali menyeret Indonesia pada konflik ideologi semacam itu. Dan itu tidak baik untuk bangsa kita sendiri. Karenanya, Anwar Abbas menilai rancangan undang-undang ideologi Pancasila justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang sejati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ifadatus Saimah dengan NIM S 2019-2028 akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rani, yang mana di sana menjelaskan tentang problematika RUU HIP dan pasal-pasalnya. Pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2020, ribuan massa melakukan demonstrasi untuk menolak RUU HIP yang dilakukan juga di Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 13 Juli 2020. Karena RUU HIP mendapat banyak penolakan, pemerintah Indonesia mengusulkan rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yakni RUU BPIP, pada tanggal 16 Juli 2020. RUU ini berisi tentang ketentuan
tentang tugas, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat, sejarah Pancasila, dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Badan Pengurus Nahdlatul Ulama menyampaikan bahwa penolakan keras terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Penolakan ini disampaikan langsung oleh pemimpin besar PBNU, yang mana di sana mengenai perkuat Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. Setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap naskah akademik, rumusan draft RUU HIP di sini dan catatan rapat Badan Legislasi DPR RI dalam pengambilan keputusan atau penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020 serta mencermati dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat. PBNU perlu menyampaikan bahwa segala ikhtiar untuk mengawal, melestarikan, pertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara dan konsensus nasional patut didukung dan diapresiasi di tengah ancaman ideologi transnasionalisme yang merapuhkan sendi-sendi keutuhan bangsa dan persatuan nasional. Bahwa Pancasila sebagai titik temu yang disepakati sebagai dasar negara adalah hasil dan dari satu kesatuan proses yang dimulai sejak pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dirumuskan oleh Panitia 9 dan rumusan final yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang mana semuanya itu dihasilkan dari moderasi aspirasi Islam dan kebangsaan. Bahwa rumusan Pancasila merupakan legacy terbesar yang diwariskan para pendiri bangsa yang terdiri dari banyak golongan. Karena itu menonjolkan kesejarahan Pancasila 1 Juni dengan mengabaikan kesejarahan 22 Juni dan 18 Agustus berpotensi merusak persatuan, membentur agama dan negara, dan menguak kembali konflik ideologis yang akan menguras energi bangsa. Kemudian tindakan apapun yang dapat menimbulkan mafsadah bagi persatuan nasional wajib dihindari karena Pancasila dirajut oleh para founding father justru untuk mencegah perpecahan dan persatukan seluruh elemen bangsa dalam sebuah tenda besar. Dan juga bahwa Pancasila sebagai perjanjian agung tersusun dari 5 sila yang memuat nilai-nilai luhur yang menjiwai, di mana sila ketuhanan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kesatuan nilai-nilai Pancasila yang saling menjiwai itu tidak bisa diperas lagi menjadi trisila atau ekasila. Upaya memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila akan merusak kedudukan Pancasila baik sebagai falsafah dasar maupun sebagai hukum dasar yang ditetapkan dalam 18 Agustus 1945. Juga Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan pengurus besar Nahdlatul Ulama menilai bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di sini membuka ruang terjadinya konflik ideologi. Menurut Rumadi, saat Indonesia didirikan, sudah terjadi pertarungan antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa pencoretan 7 kata Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tahun 1959. Benturan ideologi kembali terjadi dengan munculnya kelompok Islam yang ingin menjadi Islam sebagai dasar negara. Akibatnya muncul Dekret Presiden 1959. Pada tahun 2000 sempat muncul kelompok yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. PBNU berpandangan bahwa keberadaan RUU HIP justru akan kembali menyeret Indonesia pada konflik ideologi semacam itu.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai draft rancangan undang-undang tentang hukum ideologi Pancasila alias RUU-HIP bermuatan sekuler dan ateistis. Karenanya Anwar Abbas menilai RUU-HIP justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang sejati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.